Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Sekuritas Derivatif kelas Manajemen Lanjutan Perbanas Institut Jakarta akan menginformasikan untuk role investasi saham dan reksadana. Anggota kami terdiri dari Andrian Alamsyah Saputra, Menur Enduk Pasubratini, Safira Eka Istianti, dan Marisa Tampu Bolon. Berikut investasi saham dan reksadana yang akan kami sampaikan rule play-nya. Yang pertama, reksadana saham Mandiri Investa Atraktif Syariah. Yang kedua, reksadana Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Yang ketiga, saham PT Aneka Tambang. Yang keempat, saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Reksadana saham Mandiri Investa Atraktif Syariah merupakan reksadana saham dari PT Mandiri Manajemen Investasi yang merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 2004. Analisis dari reksadana saham Mandiri Investa Atraktif Syariah ini dilihat dari kebijakan investasinya, saham syariah 80% hingga 98%, obligasi syariah 0% hingga 18%, pasar uang syariah 2% hingga 20%. Lalu dilihat dari periode investasinya, Mandiri Investa Atraktif Syariah ini sangat cocok karena periode investasinya itu jangka panjang gitu. Dan reksadana saham Mandiri Investa Atraktif Syariah ini tentunya bertoleransi risiko yang tinggi gitu. Dilihat dari kinerjanya, grafik kinerja berikut itu trennya masih bagus. Nah, untuk analisis secara returnnya di 1 tahun itu 8,32%, yang mana dana kelolaannya itu 55 miliar. Kenapa sih memilih reksadana saham Mandiri Investa? Yang pertama, fokus strategi investasi melalui model kuantitatif yang dinamis dan fleksibel yang selalu dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Yang kedua, model kuantitatif menggunakan pendekatan top-down dengan tujuan mendapatkan portfolio saham untuk hasil investasi yang optimal. Yang ketiga, Mitras fokus berinvestasi di saham-saham yang berkapitalisasi pasar besar dan menengah sehingga menghasilkan kinerja fleksibel terhadap pergerakan harga pasar saham secara umum. Yang keempat, konsisten dan disiplin dalam pengelolaan portfolio dengan tujuan untuk selalu memberikan kinerja optimal pada setiap kondisi pasar. Berikut tutorial transaksi reksadana saham Mandiri Investa Atraktif Syariah menggunakan aplikasi Bibit. Berikut trade confirmation yang mana untuk pembelian di tanggal 9 Februari 2023 itu senilai 50.000 serta saya jual pada tanggal 14 Februari senilai 50.349 sehingga mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp329. Yang selanjutnya adalah reksadana Sukor Invest Money Market Fund. Reksadana ini berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dan tujuan dari reksadana ini adalah untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai, sekaligus juga memberikan tingkat pendapatan investasi sesuai dengan prinsip syariah
Lalu kemudian reksadana ini dikelola oleh Sukor Invest Asset Management yang sudah berdiri sejak 1997. Dan Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini sudah efektif sejak tanggal 1 September 2018 dan diluncurkan pada tanggal 1 Oktober 2018. Kebijakan investasi dari Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini menggunakan instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk sebesar 100%. Sedangkan untuk alokasi portfolionya itu sebesar 90,25% untuk sukuk dan 9,75% untuk deposito syariah dan setara kas. Nah, alokasi efek terbesarnya bisa dilihat pada tampilan berikut. Untuk alasan saya memilih membeli Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini adalah yang pertama, Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini termasuk reksadana pasar uang. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang itu adalah sebuah jenis reksadana yang seluruh alokasi dananya ditempatkan pada instrumen pasar uang, yaitu contohnya sertifikat Bank Indonesia, deposito, atau obligasi yang memiliki masa jatuh tempo di bawah 1 tahun. Keuntungan dari investasi pada reksadana pasar uang itu antara lain yaitu pertama, tingkat risikonya rendah, karena ditempatkan pada instrumen investasi yang fluktuasinya tuh rendah. Yang kedua yaitu karena imbal hasil stabil karena dan juga keuntungannya lebih besar daripada deposito. Keuntungan yang ketiga yaitu modalnya sangat kecil. Sesuai dengan data yang ada pada fund fact sheet Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini, jumlah pembelian minimum adalah 10.000. Oleh karena itu, saya memilih untuk membeli reksadana pasar uang. Selain itu, alasan saya memilih untuk membeli Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini karena di sebelah kiri sesuai gambar, Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini memiliki peringkat 1 produk terbaik pasar uang menurut Bareksa dengan rating sebesar 4,6 dari 5. Selain itu, NAB per unitnya setiap tahunnya mengalami peningkatan. Yang selanjutnya, alasan saya memilih Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini karena nilai dana kelolaannya sebesar 2,4 triliun. Nilai tersebut cukup besar karena jika dibandingkan dengan reksadana pasar uang sejenis sama-sama syariah dan juga sama-sama diterbitkan tahun 2018, yaitu contohnya adalah Majoris Pasar Uang Syariah, itu dana kelolaannya hanya 149 miliar, sehingga Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini cukup menarik untuk dijadikan investasi. Selain itu, kinerjanya setiap tahunnya mengalami peningkatan dan juga lebih tinggi dari tolok ukurnya yaitu SSMMF. Berikut adalah tutorial pembelian reksadana pasar uang melalui aplikasi Bareksa. Nah, ini bukti transaksi bahwa saya sudah melakukan transaksi pembelian reksadana pasar uang melalui aplikasi Bareksa. Sedangkan berikut adalah tutorial untuk penjualan penjualan reksadana pasar uang melalui aplikasi Bareksa. Aplikasi Bareksa ini cukup mudah untuk digunakan. Berikut adalah detail transaksi atas penjualan reksadana. Nah, ini adalah trade confirmation. Di tabel yang paling atas itu, saya membeli reksadana di tanggal 10 Februari dengan harga 1.274,85.
Lalu yang tabel di bawah, pada tanggal 14 Februari 2023, saya menjualnya dengan harga Rp1.275,31. Selama 2 hari kerja, saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp9. Iya, di sini saya Marissa Tampu Bolon ingin sharing tentang pengalaman saya bertransaksi saham di PT Aneka Tambang atau Antam. Aneka Tambang merupakan perusahaan logam dan pertambangan yang teridentifikasi dari padu vertikal yang berbasis di Indonesia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pemasaran biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauxit, batu bara, dan logam mulia lainnya. Di sini ada beberapa alasan mengapa saya memilih bertransaksi di Antam. Yang pertama, dapat dilihat konsisten dalam membagi dividen, lalu kinerja keuangannya membaik, dan yang terakhir prospek jangka panjang. Di sini ada tampilan laporan keuangan dari Antam. Dapat kita lihat salah satu contohnya ada cash di dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 5.089. Lalu ada rasio keuangannya, dapat kita lihat untuk ROE-nya, ini mengalami peningkatan juga tahun per tahun, dan terakhir pada tahun 2021 sebesar 8,93%. Lalu untuk debt equity-nya juga di bawah 1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio keuangannya baik untuk Antam. Di sini ada analisis teknikal untuk Antam, harga terkoreksi menuju support dan area MA50 yang dapat menjadi momentum untuk entry, lalu harga diproyeksi bergerak rebound dengan target 2390, kemudian berlanjut ke 2500, kemudian cut loss jika break di 2110. Di sini ada pengalaman saya langsung bertransaksi melalui IPOT, di Simple Buy, lalu kode dari perusahaannya, ANTM, masukkan jumlah lot, 1 lot, lalu harga dan submit. Lalu setelah buy, kita ada proses sell. Seperti pada awal, masukkan jumlah lot yang akan di-sell, 1 lot, submit, dan oke. Dan ini ada trade konfirmasi dari transaksi Antam. Saya bertransaksi di tanggal 13 Februari pagi hari, lalu menjual kembali di hari yang sama 13 Februari sore. Oke, berikutnya saya akan sharing pengalaman investasi dan transaksi saham di saham SIDO ya, atau saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Mungkin di awal kita akan coba beritahu dulu seperti apa sih SIDO itu sendiri. SIDO atau Sido Muncul ini merupakan perseroan yang memang menjalankan kegiatan usaha industri jamu dan herbal dengan produk-produk yang terbagi dalam 3 segmen di sini. Ada herbal suplemen, food and beverage, dan juga farmasi. Produk herbal unggulan itu antara yang udah kita kenal, sebetulnya adalah tolak angin yang mempunyai beberapa varian, seperti tolak angin cair, tolak angin cair anak, tolak angin bebas gula, dan tolak angin flu. Lalu apa sih alasan kita memilih saham SIDO Muncul ini? Di sini saya ada 3 alasan, 3 poin alasan utama saya memilih saham SIDO. Yang pertama dari segi kinerja keuangan yang menurut saya cukup baik, dan tentunya dari segi produknya sendiri yang dihasilkan dari PT SIDO Muncul ini, produk-produknya jelas produk unggulan ya, yang banyak diminati masyarakat dan banyak tentunya diandalkan masyarakat ya. Dan dari segi pembagian dividen, SIDO dinilai cukup konsisten juga, hampir setiap tahun konsisten memberi dividen yang menguntungkan bagi para investor.
Kalau dari sisi analisis fundamental dari laporan keuangan, kalau kita coba recap dulu dari segi balance sheet-nya, so far it's good. Dari cash-nya kokoh, total equity juga demikian kokoh, dan dari hutang-hutangnya sudah mulai ada penurunan ya belakangan ini. Dari income statement terlihat dari net profit pun juga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ini satu sinyal yang bagus menandakan perusahaan terus berusaha untuk mengenerate income, dan ini akan impact dalam atau kemampuan dalam bagian dividen. Dari segi rasio keuangannya, di sini kita bisa lihat dari ROE misalnya, ROE-nya sudah double digit ya, dan ROE-nya pun terus mengalami pertumbuhan, di mana ini menjadi satu indikasi yang bagus dari saham itu sendiri. Lalu dari segi pengelolaan utangnya, kita bisa nilai dari debt to equity ratio, di mana angkanya itu masih di bawah 1 kali, alias masih 0, dari tahun ke tahun konsisten tetap di bawah 1, menandakan bahwa dalam hal pengelolaan utang atau pengelolaan kewajiban, Sido ini cukup baik dan cukup bagus ya, dan cukup rapi dalam pengelolaan utangnya. Walaupun memang dari segi PBV maupun PR-nya sudah dinilai cukup mahal, tapi memang ini sesuai ya dengan ekspektasi masyarakat menilai saham Sido ini saham yang tipe saham yang terus bertumbuh, jadi minat untuk membeli saham ini mungkin masih tinggi, dan itu berpengaruh terhadap nilainya di market itu dinilai masih mahal di saat ini. Dari IPS juga positif ya, masih mengalami peningkatan dan angkanya pun masih double digit. Jadi cukup menjadi satu indikasi bagi para investor untuk menjadi alasan membeli saham ini, karena dari segi rasio keuangan masih cukup oke. Kalau dilihat dari segi list teknikalnya, saham Sido ini sebenarnya masih dalam fase sideways, namun belakangan candle ini berhasil break strong resistance-nya. Dan terlihat juga ada EMA 5 dan EMA 10 yang berhasil di breakout juga, dan candle ini menjadi sinyal untuk kita entry, dan ini pun juga menjadi sinyal kemungkinan harga akan berubah arah trennya sebelumnya konsolidasi atau sideways, dan kemungkinan akan menjadi uptrend. Harga diprediksi atau diproyeksi bergerak naik atau bullish menuju target di 845, kemudian bisa berlanjut ke 900, dan tentunya cut loss ya sebagai antisipasi jika harga itu break ke bawah di angka 775. Berikut aku mau sharing ke tutorial bagaimana cara kemarin beli saham Sido melalui aplikasi iPod atau Indo Premier. Bisa melalui menu saham pro, kemudian simple buy. Langkah pertama input jumlah sahamnya. Jangan lupa input mau beli di harga berapa, lalu jumlah lotnya, dan langsung klik submit aja. Demikian cara pembeliannya. Lalu lupa juga saya tampilkan di sini tutorial cara penjualannya ya, di mana tentunya sangat mudah kita lakukan hal yang sama, tapi pada menu simple sell, input nama sahamnya, kemudian input mau jual di harga berapa, input jumlah lotnya, lalu klik submit, dan saham pun sudah berhasil terjual. Dan ini bukti transaksi dari saham Sido yang saya lakukan dari pembelian di tanggal 10 Februari, ya dengan averaging-nya, harganya ya, itu terlihat di 75, dan dijual di tanggal 13 Februari di harga 815. Di sini ada sedikit keuntungan ya yang saya dapatkan dari aset trading dalam jeda waktu dari Jumat ke Senin 1 hari ya, rekan-rekan semua. Oke, jadi demikian video yang dapat kami tampilkan dari kelompok 2. Semoga berkenan dan semoga bisa menjadi manfaat bagi rekan-rekan yang menonton. Kelompok 2 izin pamit, kalau ada kurang mohon dimaafkan. Thank you teman-teman semua, happy watching. Thank you.